Malam itu angin berhembus kencang, mengoyak-ngoyak dedaunan di pemakaman tua yang terletak di pinggir desa. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti nisan-nisan yang berjejer rapi seperti prajurit dalam pareri sunyi. Pemakaman itu sudah lama tak terurus, rumput liar tumbuh subur, hampir menutupi sebagian besar batu nisan yang sudah kusam dan retak. Di tengah suasana yang mencekam, saat Pak Budi sedang berjalan menuju sebuah pemakaman, terdengar langkah kaki seseorang yang mendekat dari arah belakang. Langkah-langkah itu berat dan terkesan ragu. Lalu Pak Budi menghentikan langkahnya untuk memastikan langkah tersebut itu langkah seseorang yang ingin menuju bersama ke pemakaman. Namun saat Pak Budi menoleh ke arah belakang tidak ada seorang pun, hanya gelap gulita yang bersamanya. Pak Budi pun mulai ragu untuk melanjutkan perjalanan, namun tekadnya sudah bulat. Malam ini, Pak Budi harus melakukan ziarah ke makam orang tuanya. Sebuah tradisi yang telah ia tinggalkan selama bertahun-tahun. Pak Budi adalah seorang pria paruh baya yang hidup sebatang kara di kota. Kesibukan dan kesendirian membuatnya lupa akan kampung halamannya. Hanya sesekali ia kembali, dan malam ini adalah salah satunya. Hari itu adalah malam Jumat Kliwon, sebuah malam yang dianggap sakral di desanya. Pak Budi ingat, dulu ibunya selalu mengajaknya berziarah setiap malam Jumat Kliwon. Namun, semenjak kematian ibunya, Budi tak pernah lagi melakukan ritual itu. Pak Budi berdiri di depan gerbang pemakaman, mengumpulkan keberanian. Sebelum melangkah masuk, ia bisa merasakan dinginnya angin yang menerpa wajahnya, seolah-olah ada sosok tak kasat mata yang mengawasinya dari kejauhan. Dengan langkah pelan, Pak Budi menyusuri jalan setapak di antara makam-makam tua. Sesekali ia melirik ke kanan dan kiri, memastikan tak ada yang mengikutinya. Di kejauhan, Pak Budi melihat sebuah cahaya redup yang berasal dari sebuah makam. Ia mengenali makam itu sebagai tempat peristirahatan orang tuanya. Namun, ada yang aneh. Cahaya itu seakan memanggilnya, menariknya untuk mendekat. Rasa penasaran bercampur takut membuat langkah Pak Budi semakin cepat. Sesampainya di makam, Pak Budi terkejut melihat seorang wanita tua sedang duduk di samping makam itu. Wanita itu mengenakan kebaya putih dengan selendang yang melilit di lehernya. Wajahnya tertutup oleh bayang-bayang malam. Namun Pak Budi bisa merasakan tatapan tajam dari mata wanita itu. "Siapa Anda?" tanya Pak Budi dengan suara bergetar. Wanita itu hanya tersenyum, senyum yang membuat bulu kuduk Pak Budi meremang. "Aku adalah penjaga makam ini," jawabnya dengan suara pelan, namun penuh wibawa. "Kau datang untuk berziarah, bukan?" Pak Budi mengangguk perlahan. "Ya, aku datang untuk berziarah ke makam orang tuaku, tapi kenapa ada cahaya di sini?" tanya Pak Budi. Wanita itu menghela napas panjang sebelum menjawab, "Cahaya itu adalah pertanda. Malam ini adalah malam istimewa, di mana dunia kita dan dunia mereka yang sudah tiada berada sangat dekat. Jika kau ingin berziarah, lakukan dengan hati yang tulus, jangan sampai ada rasa ragu di hatimu." Pak Budi merasa ada yang janggal dengan perkataan wanita itu, namun ia tetap mematuhi nasihatnya. Ia menyiapkan segala perlengkapan yang dibawanya, bunga-bunga segar, lilin, dan dupa. Dengan penuh hikmat, Pak Budi mulai menaburkan bunga di atas makam orang tuanya, menyalakan lilin dan dupa. Kemudian berdoa dengan sepenuh hati. Saat Pak Budi tenggelam dalam doanya, ia merasakan kehadiran yang aneh. Suara-suara lirih mulai terdengar, seolah-olah ada banyak orang yang berbisik-bisik di sekitarnya. Ketika ia membuka mata, Pak Budi melihat bayangan-bayangan samar bergerak di antara makam-makam. Ia berusaha tetap tenang, meski rasa takut mulai merambati hatinya. Tiba-tiba, sebuah suara keras memecah kesunyian malam. "Budi." Pak Budi tersentak. Suara itu sangat familiar. Ia menoleh ke belakang dan terkejut melihat sosok yang berdiri di depannya. Itu adalah ibunya, dengan pakaian yang sama seperti yang ia kenakan saat pemakaman dulu. Wajahnya pucat, namun matanya memancarkan kasih sayang yang dalam. "Budi, anakku, kenapa kau baru datang sekarang?" tanya ibunya dengan suara lembut, namun penuh rasa sakit. Pak Budi terdiam, tak mampu berkata-kata. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Maafkan aku, Bu. Aku terlalu sibuk dengan kehidupanku di kota. Aku lupa akan janji dan tradisi ini." Ibunya tersenyum lemah. "Tak apa, yang penting kau sudah datang. Tapi ingatlah, malam ini adalah malam yang istimewa. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu." Pak Budi mendengarkan dengan seksama. "Apa itu, Bu?" Ibunya menatapnya dengan mata yang dalam.
Ada rahasia keluarga yang harus kau ketahui. Di balik makam ini, ada sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang telah lama tersembunyi, dan hanya bisa ditemukan oleh keturunanku. Pak Budi terkejut mendengar hal itu. Apa yang ibu maksud? Sebelum ibunya sempat menjawab, angin kencang berhembus, membuat lilin-lilin yang dinyalakan Pak Budi padam seketika. Suasana menjadi semakin mencekam. Bayangan ibunya perlahan menghilang, meninggalkan Pak Budi dalam kebingungan dan ketakutan. Dalam keheningan malam, Pak Budi berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia teringat akan kata-kata ibunya tentang sesuatu yang tersembunyi di balik makam. Dengan penuh rasa penasaran, Pak Budi mulai menggali di sekitar makam orang tuanya. Tangannya gemetar, namun tekadnya sudah bulat. Tak lama, cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Pak Budi membersihkan tanah di sekitarnya dan menemukan sebuah peti kayu kecil. Dengan hati-hati, ia membuka peti itu dan menemukan sebuah buku tua yang sudah usang. Di sampulnya tertulis nama keluarganya. Pak Budi membuka buku itu dan mulai membaca. Halaman demi halaman mengungkapkan rahasia keluarganya yang tak pernah ia ketahui, tentang kutukan yang telah turun-temurun, dan tentang tugas yang harus ia selesaikan untuk mengakhiri kutukan itu. Malam itu, Pak Budi menyadari bahwa ziarahnya bukan sekadar penghormatan kepada orang tua, tetapi juga awal dari petualangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pak Budi menatap buku tua di tangannya. Halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan yang mulai memudar. Di setiap halaman, ada cerita yang menggambarkan asal-usul keluarganya, dan yang lebih menakutkan lagi, kutukan yang menghantui mereka. Dahulu kala, tulis salah satu halaman, keluarga kita mendapatkan anugerah besar dari seorang dukun sakti di desa ini. Namun, karena keserakahan dan pengkhianatan, anugerah itu berubah menjadi kutukan yang membawa malapetaka pada setiap generasi. Pak Budi membaca lebih jauh, mencoba memahami detail kutukan tersebut. Ternyata, kutukan itu akan terus menghantui setiap anggota keluarga yang tidak menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan oleh leluhur mereka, dan tugas itu adalah menemukan dan mengembalikan sesuatu yang hilang. Sesuatu yang sangat berharga. Di akhir halaman, terdapat sebuah petunjuk yang samar-samar tertulis, carilah di hutan belakang pemakaman. Di sana tersembunyi kunci untuk mengakhiri kutukan ini. Pak Budi merasakan kegetiran yang luar biasa. Ia tidak hanya dihadapkan pada ketakutan akan arwah-arwah di pemakaman, tetapi juga pada tanggung jawab besar yang diwariskan oleh keluarganya. Namun, ia tahu bahwa ia harus melanjutkan pencariannya, tidak ada jalan kembali. Keesokan paginya, Pak Budi mempersiapkan segala sesuatunya, dengan perlengkapan yang sederhana, senter, cangkul, dan sedikit bekal makanan. Ia berjalan menuju hutan yang berada di belakang pemakaman. Langit mendung, menambah kesan suram pada perjalanan yang akan ditempuhnya. Saat memasuki hutan, suasana berubah drastis. Pepohonan yang rapat membuat sinar matahari sulit menembus, menciptakan bayangan-bayangan aneh di sekitarnya. Setiap langkah yang ia ambil terdengar seperti gema di dalam keheningan yang mencekam. Pak Budi merasakan bahwa setiap mata di hutan itu sedang mengawasinya. Petunjuk dalam buku tua itu sangat samar. Tidak ada peta atau instruksi yang jelas, hanya deskripsi singkat tentang sebuah tempat yang terasa seperti jebakan bagi siapapun yang mencarinya. Pak Budi terus melangkah, berharap instingnya bisa membimbingnya menuju tujuan. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah bukit kecil dengan pintu masuk gua yang tersembunyi di antara pepohonan. Pak Budi merasa ada yang memanggilnya dari dalam gua itu, sebuah bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh telinganya. Tanpa berpikir panjang, ia memasuki gua tersebut. Di dalam gua, suasananya lebih gelap dan lembab. Dinding-dinding batu terasa dingin saat disentuh. Pak Budi menyalakan senternya, berusaha melihat lebih jelas ke sekeliling. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sebuah lorong sempit yang tampaknya menuju ke ruang yang lebih dalam. Saat menyusuri lorong itu, Pak Budi menemukan berbagai simbol kuno yang terpahat di dinding gua. Simbol-simbol itu tampak asing, namun Pak Budi merasa bahwa mereka memiliki makna penting. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah ruangan yang lebih luas dengan sebuah altar di tengahnya. Di atas altar itu, terdapat sebuah kotak kayu yang terlihat sangat tua. Dengan hati-hati, Pak Budi membuka kotak tersebut. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kunci kuno yang terbuat dari emas. Saat ia memegang kunci itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggetarkan seluruh gua.
dinding-dinding gua mulai bergetar dan runtuh. Pak Budi segera berlari keluar, berusaha menyelamatkan diri dari reruntuhan. Saat ia berhasil keluar dari gua, Pak Budi merasa lega. Namun, ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Kunci emas yang ia temukan adalah bagian dari rahasia yang lebih besar. Dengan kunci itu di tangannya, ia harus kembali ke pemakaman untuk menemukan jawabannya. Malam itu, Pak Budi kembali ke pemakaman dengan perasaan campur aduk. Kunci emas yang ia bawa terasa berat di sakunya, seolah mengandung beban seluruh keluarganya. Ia kembali ke makam orang tuanya, berharap bisa menemukan petunjuk berikutnya. Tiba-tiba, cahaya yang sama seperti malam sebelumnya muncul kembali. Dari cahaya itu, muncul sosok ibunya dengan senyum yang lembut dan penuh harap. "Budi, kau telah menemukan kunci yang hilang," kata ibunya. "Tapi perjalananmu belum selesai. Kunci itu harus digunakan untuk membuka gerbang yang tersembunyi di bawah makam ini." Pak Budi mengikuti arahan ibunya. Ia menggali di sekitar makam dan menemukan sebuah pintu batu yang terkunci rapat dengan kunci emas yang ia temukan. Pak Budi membuka pintu itu dan turun ke ruang bawah tanah yang gelap dan berdebu. Di dalam ruang bawah tanah, Pak Budi menemukan peti kayu besar yang dihiasi dengan ukiran-ukiran kuno. Dengan hati-hati, ia membuka peti itu dan menemukan sebuah kitab tua yang ditulis dengan bahasa kuno. Di dalam kitab itu terdapat detail tentang kutukan yang menimpa keluarganya dan cara untuk mengakhirinya. Pak Budi membaca dengan seksama, berusaha memahami setiap kata. Untuk mengakhiri kutukan, darah keturunan harus bersatu dengan tanah leluhur, tulis kitab itu. Pak Budi terdiam, merenungkan makna dari kalimat itu. Dengan tekad yang kuat, Pak Budi meneteskan setetes darahnya ke tanah di dalam ruang bawah tanah. Seketika, tanah itu mulai bersinar dan bergemuruh. Pak Budi merasakan kelegaan yang luar biasa, seolah beban berat yang ia pikul selama ini akhirnya terangkat. Sosok ibunya muncul kembali, kali ini dengan wajah yang lebih tenang dan damai. "Kau telah melakukannya, Budi. Kau telah membebaskan keluarga kita dari kutukan ini. Terima kasih, anakku." Pak Budi tersenyum dengan air mata kebahagiaan. Malam itu, ia merasa telah melakukan sesuatu yang sangat berarti, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk leluhur dan generasi mendatang. Dengan hati yang lega, Pak Budi meninggalkan pemakaman, membawa serta kedamaian dan harapan baru. Ia tahu bahwa malam itu, ziarah kuburnya bukan hanya sebuah ritual, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual yang akan selalu dikenang dalam sejarah keluarganya.